Hadirin jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur kepada Allah di mana kita ini selalu mendapat nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi sampai saat ini kita diberikan keagungan oleh Allah, berkumpul di tempat yang mulia ini bersama-sama kita membaca bacaan yang mulia, qasidah, puji-pujian, burdah al-madih yang dikarang oleh Imam Al-Busiri. Di tempat ini sama-sama kita memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian lagi kita menyambung ta'limul muta'allim pada fasal tentang waktu keberhasilan dalam belajar. Dikatakan, kata ulama, waktu ta'allum minal mahdi ilal lahdi. Jadi kapan berhasilnya belajar itu, menuntut ilmu itu, kata ulama dari buayan sampai liang lahat. Artinya mulai dalam perut sudah dilajari sampai masuk kubur seseorang ini masih diberikan pelajaran. Talqin itu kan talqin itu namanya artinya menyampaikan yang ada di dalam kubur itu namanya talqin. Kita menyampaikan pesan-pesan dari atas ke dalam kubur itu talqin, namanya melajari. Kemudian dari buayan minal mahdi dalam perut sudah dilajari. Ketika hamil didengarkan bacaan-bacaan baik, sholawat kepada Nabi, zikir, Quran. Kenapa? Karena anak dalam perut ini sudah bisa memahami apa yang didengar oleh mamanya. Sudah bisa mengontak. Jadi minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sesuai dengan hadis Nabi, punya Nabi, belajarlah kalian dari dalam perut sampai meninggal dunia. Jadi tidak ada waktu jeda untuk istirahat belajar, itu tidak ada. Semuanya diisi dengan belajar terus. Jadi itulah pesan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada kisah belajar cuma seminggu habis. Adanya 3 hari temat, adanya sehari semalam maha pupus. Nah itu lain belajaran namanya, transfer mah itu. Transfer kan kita habis pupus sampai kan. Nah, ini tadbir, ta'lim. Allama yu'allimu, kalau orang belajar sorof itu wazan fa'ala yufa'ilu atau dabbara yudabbiru, allama yu'allimu itu sifatnya berangsur-angsur, tidak ada sekaligus. Jadi ta'lim memberikan pelajaran itu artinya perlahan. Ta'lim memberikan pelajaran. Nah, dari adab berjalan, adab dengan orang tua itu namanya begamatan. Jadi sekali lagi ada orang belajar sekaligus pupus, keliru ya, keliru. Tidak sesuai dengan kalimahnya taklim tadi itu. Allama yu'al ta'lim. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala memberikan bimbingan adab kepada aku itu punya Nabi perlahan, maka baiklah adabku ini. Ada seorang ulama namanya Hasan bin Ziyad. Ini salah satu murid dari Imam Abu Hanifah. Fit tafaqquh, beliau belajar kapan? Wahwa ibnu samanin. Umur 80 tahun baru mulai belajar. 80 tahun bang. 80 tahun. Yang ada ini saya rasa ada yang umur 80 tahun. Alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah. Beliau ini ulama besar, dulunya goblok. Tidak tahu apa-apa. Sudah umur 80 tahun baru ada niat tidak belajar. Niat mau belajar 80 tahun. Muridnya Imam Abu Hanifah. Namanya Hasan bin Ziyad. Walam yabit alal firash
arba'ina sanah. Setelah belajar di umur 80 tahun, tidak pernah tidur nyenyak di atas ranjang yang empuk selama berapa? 40 tahun. Jadi 80 tambah 40 tahun, 120 tahun umur beliau. Kemudian lagi setelah 80 tahun belajar sampai 40 tahun tadi proses belajarnya jadi alim beliau. Tuh sudah masih dapatnya belajar. Nah, jadi maaf itu jangan pernah menyerah dalam menuntut ilmu itu. Jangan pernah mundur. Pokoknya jalankan aja bunyi Nabi itu, bunyi Nabi wajib belajar sudah. Jangan mau tahu, pokoknya belajar. Sempatkan belajar itu. Hadiri majelis. Kemudian wa afta ba'da dzalik arba'ina sanah. 80 tahun belajar sampai 40 tahun pernah tidur di ranjang. Wa afta menjadi mufti, memberikan fatwa. Kalau Etam Wahyi ini mungkin ketua MUI-nya ada. Iya. Berapa? 40 tahun lagi. Jadi memang beliau ini panjang umur. Belajar di umur 80, habis itu 40 tahun enggak tidur di ranjang, proses mutalaah menghafal ilmu tadi, baru jadi mufti lagi. Jadi mufti selama 40 tahun. Jadi total umur 80, 106, 60 tahun baru beliau wafat. Ya Allah. Aduh, asam urat aku nih lah. Ndik dapat tulah aku pengajian malam, minta maaf yo. Baru berapa umur? 35. Ada yang kena gula darah. Ada yang sakit kepala. Iya, jadi mumpung masih sehat, manfaatkanlah. Pokoknya jangan mau tahu sudah tahukah belumkah yang sudah dipelajari, yang penting umpat belajar, itu aja kuncinya. Itu mari belajarkan wudu itu mulai dulu zaman Nabi ya, basuh muka, cuci tangan. Masa sudah tahu nih mau belajar lagi? Tetap masih belajar mulai zaman Rasulullah, mulai zaman Nabi Muhammad wudu itu basuh muka, cuci tangan, sapu kepala, gitu-gitu aja sampai wah ini masih dipelajari wudu itu. Artinya apa? Kita tetap disuruh terus belajar. Wa afdalul awqat, dalam segi umur yang paling ideal untuk belajar itu berapa? Syarhus syabab, yakni umur masa remaja. Berapa remaja itu? Sekitar ya 13, 14, 15 itu rahatannya itu. Masa balik itu otak anak lagi encer-encernya. Jangan dilewatkan umur itu. Seumuran itu tuh jangan dilewatkan dalam bidang pengetahuan. Apakah dilajarkan di inya tuh supaya inya dapat. Kenapa? Kalau inya sudah lewat itu wallahu alam. Bilanya kelewatan pada umur itu tadi kan bisa mentul. Kalau nya masuk kanan keluar kiri kan masih mending tuh paham. Munnya sudah kelewatan umur tuh dipadahi mentul bal. Disebut ama ya, itu mentul namanya tuh. Bisa mentul. Jadi masa yang paling baik itu di umur remaja, syarhus syabab, masa pemuda. Jadi jagai anak-anak etam itu, gat-gatnya itu bukan dilarang, tetapi dibimbing. HP-nya itu dibimbing, dikontrol, bujur. Namun dibiarkan seharian, mau main game itu, dia kisah. Mulai hambat tebus ke merian tebus ke malam istirahat makan mahnya. Amun juga makan, ada yang sehari semalam disempat makan. Sibuk besesah ke musuh mah dia, ke kanan ke kiri ke kiwa pukulan di situ, sibuk di situ. Kasihan umurnya itu dipakai ya lewat umurnya. Paham ya? Umur itu dipakai ya tetap lewat umur itu. Kayak batu es juga, batu es itu, ini logika aja, ini es batu. Kalau ditaruh di atas piring, ini diminum di apa ya tetap encer, mencair kan. Kalau dimasukkan ke dalam sirup, diminum, nikmat, manfaat bahasa kota itu lelah, mencairnya itu manfaat. Jadi es, ada jukut, daging, masukkan di kulkas, masukkan ke bentuk es, jadi manfaat untuk mengeraskan jukut. Artinya cairannya itu manfaat. Inya dibiarkan dia tetap mencair, baik dipakai. Nah gitu maksudnya ya. Umur ini dibiarkan tidak dibiarkan ya tetap lewat. Hari ini besok tambah 1 hari umur,
tambah satu hari lagi, satu lagi. Sayang kan, sayang kalau dilewatkan. Amunnya penengal dipadahi nikmat mempan, ayo doakan. Sudah jadi sekolah kan mau berhenti, masukkan lagi berhenti, dipadahi nikmat dimakai, suruh sembahyang dik mau, berjalan buka aurat. Nah didoakan bihimat, doakan. Kalau ada orang soleh mintakan air disuruh mandi itu lah. Atau ceburkan ke sungai itu kan, dikuncang gitu sambil didoakan. Doa, tetap didoakan aja. Jadi masa remaja itu masa yang paling mantap sudah. Orang menghafalnya kah, tadarusnya kah, belajarnya semuanya di umur itu tadi. Penting bagi kita untuk memperhatikannya. Jangan dianggurkan itu dibiarkan kosong gitu ya. Sayangnya disia-siakan. Wa waktus sahri. Kemudian itu di segi umur, adapun waktu dalam 24 jam itu yang paling afdol untuk belajar, untuk ibadah ya waktu sahur. Waktu sahur itu sepertiga akhir di malam tuh. Sepertiga akhir malam. Jam 2, jam 3, jam 4 gitu nah. Itu rahatannya, tapi tidurnya jam habis Isya atau jam 9 tidur. Maaf ya yang dikerjakan gitu tuh, umpama dia ada kerjaan, tidur habis Isya atau habis makan malam atau jam 9 lah santai-santai sedikit tidur. Nah bangun jam 1 atau jam 2 itu segar. Nah belajar, menghafal, mutolaah, mencari ilmu, jam itu tuh jam paling mantap sebenarnya sudah. Gampang paham. Nah itu. Seharian tidur, malam-malam baru begadang, baru mau bangun jam 3 subuh, berat aja jadinya. Biar disiram dengan air. Malah nyawa yang gerak ini disingkur ya. Apa yang bangunnya aku? Repot jadinya kan. Jadi waktu sahri, waktu yang paling mantap. Punya perguruan kita bahari, kalau bangun malam ini paling di qiyamul lail itu nah, berdoa barang. Junub, hari hujan, ini 3. Dia sempat mandi lagi kan? Junub menghapus. Jam 3 bangun, mau ibadah bingung. Duduk aja menghadap kiblat, ya Allah berdoa, ya Allah mudahan akur bidikunina banu kabul. Ini salah satu contoh aja. Ya Allah mudah-mudahan murah rezeki. Mudah-mudahan corona ini cepat hilang. Mudah-mudahan tambah cinta dengan Rasulullah. Ya Allah jadikanlah anak turunkan orang soleh. Didoakan, anak yang lagi tidur tuh didoakan. Kalau di Hadramaut, orang mendidik anak itu dibelikan mainan. Kalau nih kayak Semam ini dibelikan mainan, tapi tidak dikasih jam siang sampai jam sore itu tidak dikasih. Kapan dikasihnya? Jam 3 malam. Anak dibangunkan disuruh main. Punya pesawat-pesawatan, mobil-mobilan, mobil remote punya Muhammad ya. Kalau ini anggaplah HP gitu kan. Dibelikan tapi dipakai untuk siang hari. Suruh harinya biarnya tidur itu atau kerjaan yang lain, belajar. Nah, jam 3 malam atau jam 4 malam dibangunkan baru diberi HP ini HP main sudah. Kenapa? Melatih otaknya bangun subuh tadi itu. Bangun malam itu cara orang mendidik anak supaya ia bisa menghidupkan malam. Jadi malam ini setidaknya kita berdoa bareng. Kenapa? Doa mukhul ibadah, intisari ibadah, berdoa bareng di malam hari itu kan. Bunyi gurus kumpul apa yuk? Wahai orang Islam, jangan tidur malam, jangan tidur. Bangun malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Sayang ini waktu min afdhalil awqat, termasuk waktu-waktu yang afdal, waktu-waktu yang mulia. Waktu-waktu yang mulia. Namun ada tugas mau mau bang lah. Masuk malam umpamanya kan. Ya sudah habis saya kerja malam kan. Nah jadi waktu tadi umur sudah ya. Kemudian waktu sahur. Kemudian waktu yang afdal lagi wa bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Perhatikan cuma ada 2 waktu yang di sini ditulis, waktu subuh dan antara maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Kata Imam Habib Abdullah Al-Haddad, hadza huwa min afdalil awqat wa ashrafiha. Antara maghrib dan isya ini adalah salah satu waktu yang paling afdal dan paling mulia, antara maghrib dengan isya. Berapa dah panjangnya maghrib isya itu? Paling lama 50 menit. Tidak sampai juga sejam lebih. Tidak sampai ya. Kurang lebih 45 menit atau 50 menit lah seperti itu.
Jadi jangan, jadi kalau ada kalau masih masa pendidikan, habis maghrib ini digodok, habis maghrib dimanfaatkan, subuh dimanfaatkan anak ini. Ini lagi cemerlangnya otak, lagi sehat-sehatnya berpikir, subuh tadi itu. Bangun tidur kan, terus mandi, wudu segar. Maghrib itu kan habis capek siang hari atau tidur, mandi sore habis sarapan, habis maghrib itu lagi sehat-sehatnya. Baik waktu maghrib itu. Kata ulama istilah dengan amaliyah, baca Quran, zikir, solawat, berbanyak antara maghrib isya. Jangan sampai dikosongkan maghrib isya itu. Sayang bujur ya, sayang bujur. Kayak lagi tiga orang nyinggung itu, jangan sekali dibawa main game habis maghrib itu bal. Bawa belajar, cari guru datangi. Belajar ini salah satu amaliyah yang paling afdol, yang utama, yang mulia. Nah, datang belajaran situ, habis maghrib belajar. Belajar ngaji bareng, anak ngajar ngaji bareng habis maghrib itu. Bapaknya dapat pahala, anaknya dapat pahala. Habis maghrib itu sama-sama belajar menuntut ilmu. Nah, jangan dibiarkan. Bertepasan, kan dia dulu. Ibu-ibu. Mbok, halo. Bu, bertepasan jangan habis maghrib. Junub, haid, jangan dua. Belipatan pun jangan. Habis maghrib, manfaatkan untuk ibadah. Manfaatkan, pakai waktu itu habis maghrib itu untuk ibadah. Orang haid bisa baca selawat, boleh. Baca selawat banyak-banyak habis maghrib, baca selawat. Kan dia dulu, lapar, habis isya, ini lawas waktunya. Dia orang mati kelaparan, menahan maghrib antara isya sudah. Sempat masih waktunya, masih panjang. Gitu ya. Kata Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, al-kunus, kullal kunus, fi ihya'i bainal isya'ain. Fi ihya'i bainal isya'ain. Tabungan yang paling berharga adalah seseorang yang memakai waktunya antara maghrib dan isya. Apa maksudnya? Amaliyah yang dia lakukan antara maghrib dan isya ini pahalanya besar dan nanti bakal diambil di akhirat. Jadi tabungan paling besar. Al-kunus, kullal kunus, fi ihya'i bainal isya'ain. Orang yang menghidupkan antara maghrib dengan isya. Ini sudah jadi di grup itu sudah jadi umumkan belajaran yo habis maghrib di asalam. Sekali sekor dia datang, maaf sian sidin. Ada lagi di chat masing-masing belajaran. Maksudnya nih apa yuk supaya sama-sama baik gitu nah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dapat hidayah ya. Guru ini nyinggung enggak nyinggung, ini kebetulan nembak gitu nah. Enggak, maksudnya kita bukan hanya terfokus di sana, ya carilah peluang di maghrib itu jangan sampai sia-sia, jangan terbuang percuma akhir. Habis maghrib jangan terbuang percuma, jangan terlewatkan percuma saja habis maghrib itu. Apalagi tidur, aduh parah itu habis tidur habis maghrib itu. Tidurnya orang Yahudi itu habis maghrib sebelum isya. Ini biasa itu capek habis maghrib itu, aduh ngantuk, tekelap, tahu tekelap, paham kah tekelap? Hah? Bunyi orang Banjar tuh mailan. Tetik, iya kah? Mailan. Iya kan jelak. Mailan bangun yuk. Salah gua. Tertidur setumat tuh apa artinya itu? Tekijim atau tekelap ya dah. Tekelap tidur sebentar. Jadi makanya jangan berbaring bacaan. Duduk, bilanya haus minum, dipola-pola segar lah. Setumat, waktu maghrib itu setumat sebentar waktunya, sekarang maha. Itu sudah keluar bahasa Inggrisnya itu. Ini awas, cuma banyak yang mensia-siakan waktu ini. Bunyi ulama waktu sahri wa bainal isya'ain. Ini dua waktu ini, waktu yang paling utama. Mudah-mudahan bisa dipakai. Apalagi habis itu ada ulama bahari, saya melihat videonya Habib Umar bin Hafiz, nama beliau Habib Alwi Al-Masyhur. Beliau ini ulama alim besar di Hadramaut, dia ada orang yang alim semua kan, alim besar semua. Beliau ini alim cuma pedagang. Artinya ulama itu tetap berusaha, tetap berdagang, punya modal banyak. Satu waktu beliau ini bawa duitnya mau datang ke toko yang ingin belanja itu nah. Kalau dulu tuh datang ke Ma'alla kapan itu? Mu'alla itu pelabuhan di sana tuh, pelabuhan itu
barang dari luar negeri, dari Melayu, dari Eropa datangnya ke Mu'alla itu. Jadi orang duluan cepat-cepatan datang ke pelabuhan itu ngambil barang. Nah beliau ini waktu itu keterlambatan mengambil sehingga barang yang mau dibeli tadi habis, dapat separuh mah. Pitis masih banyak. Paham ya? Pitis masih banyak. Nah, ambilnya pitis barang tadi itu dengan pitis yang seadanya dibawa mulang. Sampai di rumah waktu asar merian sudah hari. Dibuka-buka cari sisa pitis yang banyak itu hilang. Dia tahu lagi kemana pitisnya ditemu Bib. Madik bertemu dicari ditemu. Asar sampai azan maghrib orang Hadramaut ke masjid sebelum maghrib. Artinya jangan ditanya lagi kalau sudah maghrib itu di mana orangnya, pasti ada di masjid sudah. Habib Ali Alwi al-Masyhuri ini sebelum maghrib sudah meninggalkan barangnya, berkemas masuk ke masjid. Biasa baca hizib Quran, baca rotib, baca amaliyah, baca zikir, baca salawat sampai isya. Dan itu tidak pernah diganggu waktu seperti itu. Wah subhanallah, lagi amaliyah Habib Alwi ini datang anak si dia datang lagi halus disuruh mamanya. Apa kabar bahwasanya pitis yang hilang itu dapat. Dia datangi bapaknya ke masjid. Padahal bapak awak di masjid pitis sudah dapat, artinya kita ibadah tenang aja, jangan mikirkan itu lagi. Bisi, Pak, duit sudah dapat Pak, yang sisa tadi yang hilang dapat sudah, tenang aja kita ibadah. Apa respon si ulama ini, respon si Habib ini? Maaf itu, ditariknya telinga dijewer. Adakah waktu lain untuk bicara dunia selain habis maghrib ini? Pertama ini di rumah Allah di masjid, yang sekarang, yang kedua ini waktu yang paling afdol. Aku paling tidak suka mendengar cerita dunia walaupun harta yang hilang menjadi dapat dikisahkan di masjid antara maghrib dengan isya ini. Ini sikap seorang ulama mendidik kepada anaknya, dijewer telinganya dipadahi. Dia mulang ku adab awak. Maksudnya itu diberikan pendidikan. Selesai maghrib sampai isya, pulang ke rumah dipanggil anak. Dari saat ini nak, aku tidak mau lagi melihat mukamu. Diusir kemana? Ke Tarim. Untuk belajar adab. Untuk memahami bagaimana manfaatnya, pentingnya waktu antara maghrib dengan isya. Kalau kau masih belum paham manfaatnya maghrib dengan isya, selama setahun jangan pulang. Orang Bahari, Habib Umar musafir ini termasuk pekerjaan yang paling berat. Jadi diusir itu termasuk tadbir, mendidik, memberikan pendidikan kepada sang anak tadi. Ya, gitu dia. Memberikan pendidikan kepada anak. Dilepas anak, dijauhkan, dia mau lihat lagi muka anak. Kenapa? Gara-gara menceritakan dunia antara maghrib dengan isya. Ngetam dapat kabar pitis, wah. Oh, pok nak jaga sudah ini. Ada lagi tambahannya kan, bengkak pitisnya. Oh, itu. Jaga ya. Nah, itu antara maghrib dengan isya. Maaf gitu, tegak mau orang bergaya gitu. Makanya saya minta maaf ya ke sebagian ada undangan habis maghrib itu saya tidak dapat datang. Gitu. Saya dapat datang. Minta maaf sebagian. Yang mana saya dapat saya sempatkan antara maghrib isya itu. Sayang dibuang waktu habis maghrib, sayang. Wa yambaghi an yastaghriqa jami'a awqatihi, maka sepantasnya seseorang itu memanfaatkan seluruh waktunya. Fa idza malla an ilmin yastaghil bi ilmin akhar. Kalau bosan belajar satu ilmu, maka belajarlah ilmu yang lain. Bosan belajar fikih dulu, belajar pulangan nahwu sharaf, belajar perdalam. Kalau bosan nahwu, belajar mantik balaghah, bayannya belajar. Bosan lagi belajar tafsir, gitu. Maksudnya supaya belajar terus gitulah. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu an, ini sepupu Nabi. Beliau ini idza malla minal kalam, apabila beliau bosan belajar ilmu kalam. Ibnu Abbas ini salah satu ahli tafsir ya. Abdullah bin Abbas ini ahli tafsir. Beliau apabila bosan belajar ilmu percakapan, yaqulu hatu diwan asy-syu'ara, maka beliau berbicara, ambilkan aku daftar buku para pujangga. Artinya supaya nyaman lah, hilang stres belajar itu nanti.
Tapi artinya tetap belajar gitu, tetap belajar. Wa kana Muhammad bin Hasan la yanamul lail. Ada lagi ulama yang lain, Muhammad bin Hasan, murid daripada peguruan daripada Imam Ibrahim bin Ismail Az-Zurnuji ini. Apa kata beliau? Beliau tidak pernah tidur malam. Kenapa? Memanfaatkan waktu malam. La yanam lail. Wa kana yad'u indahu dafatir, dan di sebelah kepala beliau diletakkanlah daftar. Kalau sekarang ini daftar majlis lah, anggap lagi itu ya. Kalau orang baru itu daftar ilmu. Dafatir. Wa kana idza mallam min nau'in yanzuru fi nau'in akhar, sama dengan Abdullah bin Abbas, bosan satu pindah lagi dengan bab yang lain. Wa kana yad'u indahul ma, beliau meletakkan air di higa kepala, di samping beliau ditaruh air. Apa fungsinya air itu? Yuzilu naumahu bil ma, kalau ngantuk beliau siram sendiri dengan air itu. Supaya fokus belajar. Kalau ngantuk. Kalau ngantuk, lihati kawan diga. Punya ngantuk anu ada air. Nanti bercanda ya. Beliau ini menyiapkan air sendiri untuk beliau. Apa tujuannya? Wa kana yad'u indahul ma wa yuzilu naum bil ma, dan menyiram air itu kepala beliau dengan air. Wa kana yaqulun naum minal hararah, dan beliau berkata tidur itu sumbernya dari panas. Bukan dari dingin, dari panas. Kepanasan itu nah. Itu orang-orang belaut biasanya paham itu. Trik matahari yang panas itu kan, panas laut kan beda dingin di darat kan. Nah itu pasti bawaannya ngantuk. Padahal panas. Dia ada angin, apalagi ada angin, sepoi-sepoi, aduh ngantuknya minta ampun. Nah panas itu sumber ngantuk, panas sumber ngantuk. Makanya mudah-mudahan bisa nambah kipas angin supaya jangan panas. Amin ya Rabb, amin. Supaya jangan panas. Kalau panas ngantuk. Nah kipas angin fungsinya supaya ndik panas. Kalau ndik panas ndik ngantuk orangnya gitu nah. Ini sementara yang di muka mah yang ndik ngantuk, yang di belakang sedikit agak ngantuk-ngantukan. Halo, ya gitulah keadaannya ya. Tidak apa-apa kok, kalau panas jadi pahala, dingin jadi pahala insya Allah ya. Belajar ini tidak ada ruginya. Tidur dapat pahala, apalagi bangun, menulis, nyimak aja, dibawa pulpen, dibawa buku dapat pahala, apa? Nulis, nah gitu nah. Tunduk aja dapat pahala, apalagi memperhatikan, nah itu tuh. Semuanya dapat pahala terus belajar deh. Kemudian lagi, fala budda min daf'i bil ma'il barid, maka kata beliau tidak boleh tidak menghilangkan ngantuk itu dengan air yang dingin. Nah, apalagi ada RS. Namun ngantuk RS hantam siram juga, minum juga, jangan diminum. Supaya jangan ngantuk. Sambil diminum ya. Yang ada minuman aja minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah itu aja ya, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan kita ini jadi ahli penuntut ilmu. Mudah-mudahan bisa mengisi waktu kita dengan ilmu, dengan amal. Habis ini kita tahlil. Kebetulan tahun kedua haulnya Allah yarham bapak kakaknya Pak Edi, kakaknya Sopin, Abdul Qadir, Akadir, Om Kadik. Jadi tahun ini tahun kedua. Dan sekalian orang tuanya Pak D, Om Ran itu malam 3 hari yang lalu meninggal. Jadi malam hari ini malam yang ketiga. Ya, kita tahlil, insya Allah kita hadiahkan untuk mereka itu. Saya pesankan bahwasanya tahlil ini jangan terpaku di tanggal wafatnya ya. Tidak usah terpaku tanggal wafatnya. Mungkin kelewatan sehari nih sah atau sebelumnya nih boleh. Tidak ada gitu. Yang penting dibaca dihadiahkan itu nah. Dibaca dihadiahkan. Kita ini mumpung orang banyak, kita juga kalau kebetulan di dalam minggu-minggu ini ada keluarga haulnya keluarga, enggak apa-apa, kirim amplop ke sini, tulis namanya. Kita bacakan gue untuk keluarga kita orang ya. Di mana-mana majelis, umpamanya Malang Habib Zain, kasih amplopnya Habib haul. Amplopnya diisi, jangan kosong. Manda ini supaya nyaman. Daripada amun undangan kan beki orang banyak repot, mending yang sudah ada ditulungnya gitu nah. Mudah-mudahan manfaat ya. Itu aja, saya minta maaf, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan kita terkumpul di dunia sampai ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirrin Nabi Al-Fatihah.